dikenal ilham apa? Dakwahnya bilham. Ya. Ngobrol, ada sosialisasi dari rumah apa? Satu-satu kita di itu triknya. Kalau kaitannya dengan mutu pembelajaran atau mutu apanya? Kalau diminati, ya terutama diminati itu kan yang namanya sekolah kan semuanya kan pengen bermutu. Sekarang menerjemahkan kata-kata mutu. Network dengan ke warung. Sekali bapak apa? Warung apa? Kopi. Warung makan. Makan kakaknya bilang baru minum. Ya wes oke warung kopi ya. Warung kopi kita nggak sama suka ngopi juga. Bapak kopinya, sukanya kopi yang murni Arabica. Yang satunya kopi Sumatera. Kalau Bapak disebutkan kopi yang bukan itu, berarti untuk dengan bermutu enggak warung itu? Tidak kan? Jadi bermutu itu sesuai dengan kriteria pelanggan. Ya Pak. Orangnya nggak suka dengan cara di sini, nggak akan mau. Kalau di sini gayanya pakai kunut, yang sana nggak mau, mereka nggak ke sini Pak. Kan nggak masuk kriteria. Nah kalau pangsa pasar dengan di orang itu, ya dikerti, penuhi mereka. Kalau era digital, ya. Kalau era digital, sangat mudah Pak. Untuk itu digital sangat mudah. Sekarang yang akan dilayani siapa? Orang tuanya atau anaknya? Anak itu sekarang sudah mahir Pak digital itu. Tapi kita harus tahu bahwa bagaimana berdigital yang santun. Bagaimana menggunakan digital ini sebagai sarana ibadah. Tidak semuanya negatif Pak, tinggal kita arahkan. Banyak di sini yang positif untuk anak-anak. Nah, saya itu. Jadi kalau penjatakan umur panggil. Kalau dengan tanya, Pak, saya guru apa? Jadi nggak sopo. Buddhis. Arkan hadis. Kalau arkan hadis kira-kira ulang Quran ini sing piye sing apik. Bapak ngajarnya seperti apa? Apakah hafalannya, waktu dahulu lah urusan mungkin apa itu seperti apa? Jadi kalau guru ingin pulang, Pak, guru itu harus punya power, Pak. Power itu guru. Ini pengetahuan itu. Saya sering ngomong di mana-mana. Bapak Ibu menggunakan LCD, ada LCD kan di sini? Ada LCD. Pakai Pak. Kalau di sini ada LED, pakai LED. Gak usah LCD, nggak apa-apa. Pakai LED. Atau pakai LCD nanti ditayangkan. Kita bisa mencoba ditayang. Bikin anak zaman teknologi Pak. Oke anak-anak sekarang buat presentasi, buat simpulan. Ini Al-Quran ini. Apa memanainya? Misalnya CP-nya apa menjenengan. Lalu buat cara digital Pak. Ini dakwah hal digital. Sekarang kan banyak masjid-masjid yang menggunakan. Berarti kan itu Pak. Jadi anak tidak hanya kocok nih kertas saja apa itu. Di sini jalan ada semuanya Pak di sini. Ada semuanya lengkap. Mengawasi mengambil dengan Oke Pak, mau tanya. Yang penting tetap pendidikan Pak. Siwa perintah. Sebenarnya bagi saya pribadi ya sebagai guru yang siwa dengan berubahnya kurikulum, kemudian berubahnya cara-cara pendidikan, kemudian dari kita benar-benar berumur ya belum mereka seperti paket CT. Jadi bagi saya itu ketika yang awal yang 13 itu sudah mengasalkan sudah mempelajari maka kemudian dirubah, sedangkan saya pribadi mungkin juga guru-guru belum pernah dilatih seperti itu, kemudian disuguhkan dengan kurikulum merdeka ini yang berubah
seperti ada DP, ada TP itu sehingga bingung lagi. Ya, Bingung lagi, sehingga ketika menghadapi keterpastian mau pakai yang mana, mau apa? Sekarang ini kan lebih kepada teknologi, apa seperti mengajar itu syuting. Pertanyaan saya kan, apakah di syuting itu kan kalau ditunjukkan bahwa ini apakah itu kan bisa saja editan, artinya hanya waktu yang bagus-bagus yang diperlihatkan. Kalau memang betul-betul didokumentasi itu, seperti saya pernah ada tahun di sekolah itu, memang sekolah itu mempersiapkan kamera itu mensupervisi. Jadi setiap yang punya guru di sekolah itu sekarang, nah itu kan isinya nggak ada itu. Nah itu kan, tapi dulu kan sudah, karena sudah jauh dari kurikulum. Kalau maaf Pak, saya masih paham. Kalau kita membaca istilahnya ya, dari K13 kemudian kurikulum merdeka, seolah-olah di pikiran saya, seolah-olah mana tambah merdeka. Kita ini kok mana seperti tambah ditekan gitu loh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Sinta. Jupriati. Pak Jupri. Jupri apa Supri? Jupri. Asal bukan Japri. Oke. Kalau tadi pertanyaannya kenapa kurikulum itu kok berubah? Jawabannya sedikit anekdot. Kalau menterinya berubah ya. Kenapa? Pak, anggaran itu didasarkan pada proyek. Jadi kalau proyeknya sama, besok nggak boleh dianggarkan lagi, Pak. Ya, kita akan ada apa? Kita akan ada apa? Tuh. Jadi mestinya nggak berubah, Pak. Ya berubah karena zamannya berubah. Kenapa Pak pakai teknologi? Ya sekarang zaman teknologi. Jadi Bapak kalau mau bank, mau bayar di bank antri bisa pakai teknologi. Bapak tidak usah ke Sumatera, cukup video call aja. Aku sehat kok. Berarti mengikuti perkembangan terjadi. Kalau istilah-istilah baru sebenarnya itu mirip saja. Hanya sekarang itu memang keren istilahnya ke Inggris-Inggrisan. Yang membuat Bapak Ibu jadi bingung. Isinya sama Pak. Jadi nggak punten ya Pak. Penjaringan dari guru baca berapa? 90. Saya 88 sudah jadi guru Pak. Saya masih mampu itu kan. Sudah jadi guru. Perubahan kurikulum dari ke tahun itu ke sini dan kebetulan saya itu selalu ikut di kegiatan kurikulum. Saya sering tanya-tanya. Kira-kira banyak manfaat. Iya, saya ngomong ini karena saya itu pelaku kurikulum Pak. Itu di dalamnya. Di dalamnya artinya saya bikin penyaji itu Pak. Sehingga kalau saya memanainya, kuncinya satu sebenarnya. Bagaimana guru mengajar? Ya, kalau bagaimana guru mengajar tadi baca. Istilah-istilah itu sebenarnya hanya bikin kita bulat-bulat. Itu Pak. Dulu kurikulum KTST, kurikulum 84, kurikulum 76, TBSA cara belajar siswa rasa-rasen. Poin pentingnya adalah bagaimana siswa itu bisa melakukan sesuatu yang diinginkan dari target kurikulum Pak. Kurikulum 13 kan dulu ada TK dulu ya Pak ya, tujuan instruksional khusus, TU umum, lain ini. Nah, sekarang menjadi indikator, terus sebenarnya intinya bagaimana penjenengan mengurai dari apa yang dicanangkan pemerintah
Kalau sekarang, kalau dulu kan KD, kita dekat aja ya, 2013 itu kan KD, kompetensi dasar. Nah, targetnya se-Indonesia kan kompetensi dasar, kan sama. Jakarta, Indonesia, sampai Papua, masalah ekonomi dan listrik, sama. Tetapi untuk mencapai KD itu antara Jakarta kalau Surabaya nggak bodoh. Kenapa? Fasilitas, muridnya, gurunya. Lah kok beda nih kok? Iya. Kalau fasilitas nggak ada, gurunya nggak tahu moco, buku nggak ono, listrik nggak ono, pilih mayu-mayu ngomongin cara yang menurut mau dimana belajar, kan nggak tahu, ya kan? Kalau lah istilahnya kok baru iya. Nah sekarang kurikulum merdeka itu kalau dulu KD, sekarang menjadi capaian pembelajaran yang membuat Bapak capek deh. KD ICP itu harus dilakukan sama Pak, FTS Aliyah sama se-Indonesia. Tapi ketika gurunya, daerahnya tidak peduli dengan apa itu, tidak ada pelatihan, ya akhirnya seperti ini Pak. Laku-laku dewe, budal dewe, modal dewe. Apalagi Bapak yang belum pernah baca divisitasi dari pihak eksternal, ya jelas saya lah kelaparan. Ya kami seperti ini bukan menyalah ya Pak. Memaklumi. Saya memaklumi ini kalau Bapak yang pusing, Bapak bisa cari kalau lebih pusing. Kalau saya mengatakan tidak gimana? Kalau yang datang jadi terus apa? Saya terakhir solusinya apa? Ada komunitas Pak. Belajar itu tetap wajib, kreatif. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi seperti ini? Komunikatif. Bagaimana ngobrol dengan kolaborasi, ngumpul-ngumpul, critical thinking, berpikir kritis itu tidak menyerah. Aku kayak gini, perubahan yang terbaru seperti ini, saya harus bagaimana ya? Dari net, kreatif, mikir, terus kolaborasi, ngumpul. Nah, setelah itu, nek pengen jadi guru sing apik, ya tetap butuh gaya persiapan. Karena Bapak Ibu itu secara umum kalau mau ngajar biasanya orang moco apa sing arep diulangi, sing penting bocah ora rame. Nah, itu sing dipegang apa sak kenake itu. Ya, apalagi kalau guru marah biasanya malah anak-anak coba kerjakan. Maksudnya kan gitu. Iya. Kalau kita sudah rencanakan, nah itu Ya di sini Pak. oke, jadi sebenarnya kesalahannya di situ kita ini ya Pak ya. Di situ. Tidak salah Pak, jadi kan betul salah, tidak salah. Nah ini deh, kemarin Bapak Ibu ya, kita akses belajar ini Pak, belajar instrumen. Kebetulan ada beberapa orang yang di akses di belajar dulu di Jakarta. Maksud saya ya, orang-orang yang belajar ini para dosen-dosen banyak Pak, juga bingung apalagi penjenengan yang baru dapat kemarin. Saya ada di ini di KPH, saya ditelepon oleh teman saya, ini ya caranya terus gimana? Ya kita bareng-bareng Pak, nanti kita akan ngumpul lagi supaya sekolah itu tidak merasa keberatan dan semuanya bisa dimaknai bahwa ini sebuah cara untuk meningkatkan mutu. Sebenarnya di situ aksesori itu bukan peng atau lengkap Pak, untuk itu hanya kami sudah punya Excel untuk hadir di tempat ini. Atau gimana? Tadi mau gini loh, mau coba? Saya juga. Tolong gitu. Dulu aja awal-awal dari SD kalau ada istilah KD, itu berpikir KD aja 2 tahun itu masih belum paham. Iya. Mana sehingga aja tuh mencoba untuk memahami, tapi KD itu nggak paham. Ya cuma duit diikuti. Akhirnya ya
beban dari itu yang jadi korban murni. Jadi istilah kaki itu kan awal kompetensi inti. Kompetensi inti apa yang akan diajarkan? Kalau KI 1 kan kalau minallah, Pak. Kalau minallah itu sikap. KI 2 itu kalau minanas sosial. KI 3 pengetahuan tentang teori-teori keilmuan. KI 4 itu keterampilan isopo. Jadi kalau KI 1 KI 2 itu sikapnya bagaimana? KI 3 pengetahuan kognitifnya seperti apa? KI 4 keterampilannya seperti apa? Jadi itu yang dinamakan manusia Indonesia seutuhnya. Nah KI 1 di tengah-tengah ini serapa mengamati. Ketika buka jajan ini anak-anak duduk ada. Boleh berikan. Oh, saya kuliah tuh ngapain? Itu namanya aktif catatan itu jadi kok di video Pak, sebenarnya ini bukan itu. Awal-awal penelitian kerja guru tahun 2010 Pak, saya waktu itu di Jakarta Pak. Itu memang untuk melihat dokumennya guru itu. Oh, gitu Pak. Apakah video tidak kita buat? Makanya kalau seperti ini Pak, rapor P5 itu rapor P5 itu seharusnya bukan hanya pameran. Ketika dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan harus pamer apa pamer saja dah. Kita ujarnya